Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursidah Amahala, LPTK Universitas Flores, NIM 2025820366, asal sekolah SMA Negeri 1 Kalabahit. Oke, selamat pagi. Siap. Salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Oke, selamat pagi. Akan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan dari satu orang siswa untuk berdoa. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut ajaran kepercayaan saya di Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur karena atas izin Tuhan kami bisa ada di sini dan izin tiba saatnya kami akan memulai kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia. Kiranya Tuhan menuntun kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ini saja doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amin. Berdoa selesai. Oke, bahasa dulu ya. Oke, Altaria, Hadir Ibu. Abdiano, Hadir Ibu. Aprilia, Hadir Ibu. Chelsea, Hadir Ibu. Daravita, Hadir Ibu. Dian Rasti. Hadir. Oke, sakit. Dian Theodora, Hadir Ibu. Cairani, Hadir Ibu. Janggem, Hadir Ibu. Kondalisa, Hadir Ibu. Bismeok, Alfa. oke, Alfa, Gadisa, Hadir Ibu. Kusaria, Hadir Ibu. Hendrina, Hadir Ibu. Nur Najwa, Hadir Ibu. Rahma Ayu, Hadir Ibu. Salsabila, Hadir Ibu. Siti Kaurunisa, Hadir Ibu. Sri Sulaiman, Hadir Ibu. Ronalita, Hadir Ibu. Fientin Febriani, Hadir Ibu. Kiara Saputri, Hadir Ibu. Olivia Jatuh. Hadir Ibu. Oke, berarti satu orang sakit, satu orang alfa. Ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apa ada yang masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Saya Oke, Vivi, apa? pertama siswa dilarang makan saat KBM berlangsung. Oke, yang pertama siswa dilarang makan saat KBM berlangsung. Yang kedua, siapa lagi? Oke, Kusaria. Mengangkat tangan sebelum berbicara. Oke, mengangkat tangan sebelum berbicara. Oke, siapa lagi? Oke, Siti. Menghormati guru dan menyayangi teman, terus menghargai teman yang berbeda pendapat. Oke, menghormati guru, menghargai teman, dan apa lagi? Menghargai teman yang berbeda pendapat. Oke, berarti kamu masih ingat ya dengan kesepakatan kelas. Selanjutnya kita akan masuk materi untuk hari ini. Oke, hari ini kita akan bahas tentang materi berita. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur dari teks berita. Oke, selanjutnya ada pertanyaan otomatis. Oke, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang berita? Oke, Dara. Teks berita adalah laporan atau informasi tentang suatu peristiwa atau kegiatan nyata yang baru saja terjadi, disampaikan kepada publik melalui media seperti elektronik, media cetak, ataupun media digital. Dengan tujuannya untuk memberitahu masyarakat tentang hal-hal penting, menarik, dan juga aktual yang sedang berlangsung. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, Vivi. Berita adalah informasi tentang peristiwa atau
paling populer selama seminggu belakangan ini? Kira-kira berita yang populer itu apa saja? Oke, siapa yang bisa jawab? Oke, Olive. Pendaki Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani, Ibu. Oke, pendaki Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani. Oke, apa lagi selain itu? Oke, Vivi. Kerusuhan yang terjadi di Jepang karena ulah masyarakat Indonesia. Oke, kerusuhan yang jadi di Jepang. Oke, yang terakhir, apakah Anda pernah mendengarkan unsur berita? Pernah. Kalau pernah, kira-kira apa saja unsur berita itu? Biasanya kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan 5W plus 1H. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia kamu pernah dengar? Kau belum? Oke, dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan apa? Adik Simba. Oke, adik Simba. Oke, yang berikut sini adalah pengertian berita. Berita adalah laporan terbaru mengenai fakta, ide, atau opini yang penting dan menarik bagi masyarakat luas, disajikan melalui media massa seperti koran, radio, televisi, atau media online. Laporan ini harus akurat dan objektif dan bertujuan untuk memberikan informasi baru atau aktual kepada publik. Nah, di sini dia bilang disajikan melalui media massa seperti koran. Arti kita mendengar berita tidak hanya di koran, tapi kita bisa dengar di mana saja. Radio, televisi, medsos. Kalau di Facebook bisa, kok tidak kita dengar ini berita? Bisa. Ada di, apalagi alat ini yang sekarang kita dengar berita di mana? Selain di Facebook, di mana lagi? Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian dia bilang laporan ini harus akurat dan objektif. Kira-kira kalau akurat dan objektif itu bagaimana? Yang sebenarnya. Berarti berita itu tidak dibuat. Oke, kemudian yang terakhir, memberikan informasi baru atau aktual kepada publik. Berarti berita yang kita dengar itu adalah informasi terbaru. Kalau bahasa gaulnya apa kira-kira? Terupdate. Oke, sudah toh? Cukup sekawen. Oke, selanjutnya ini yang tadi kita bilang unsur berita. Unsur berita itu atau kita kenal dengan adik Simba. Yang pertama ada kata apa. Ini menanyakan tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi. Kira-kira kalau pengertiannya itu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah teks berita biasanya ada di mana? Judul. Ada di judul. Kenapa ada di judul? Karena kenapa ada di judul? Karena kalau judul itu membuat tentang seluruh informasi yang ada di dalam berita yang mau dibahas. Kemudian yang berikut di mana? Menanyakan tentang lokasi atau tempat kejadian. Tadi kan Olivia bilang orang Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani. Berarti lokasinya ada di
terlibat, apakah orang juga? Iya. Nah, tidak semuanya tentang orang. Misalnya kalau dalam teks itu dia bahas tentang suatu PT atau lembaga, mungkin itu bisa dibahas. Kemudian yang berikut, mengapa, menanyakan alasan atau penyebab peristiwa itu terjadi. Kemudian yang berikut, bagaimana, menanyakan tentang proses atau terjadinya peristiwa itu terjadi. Oke, sampai sini ada yang sudah bisa paham kan? Sudah. Oke, kalau sudah bisa paham, Ibu akan buka satu video untuk kalian amati. Silakan kalian lihat video ini dan kalian amati unsur adik simbanya atau 5W plus 1. Presiden Joko Widodo mengatakan Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi wisata yang besar. Ia ingin agar kabupaten ini bisa menandingi Bali hingga Labuan Bajo sebagai destinasi wisata unggulan. Jokowi menambahkan kekayaan laut dan indahnya Alor sebagai sebuah pulau yang menjadi daya tarik utama kabupaten itu untuk bisa menjadi destinasi wisata top. Ia pun memberikan titah khusus kepada pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Alor untuk menyiapkan rencana besar pariwisata di Alor. Tujuannya satu, Alor harus bisa menjadi tempat yang dilirik banyak wisatawan macam Bali hingga Labuan Bajo. Kabupaten dan pulau yang sangat indah. Kekayaan lautnya luar biasa. Sehingga negara Pak Bupati betul bisa menyiapkan sebuah master plan, menyiapkan desain agar di Alor ini bisa dilirik oleh para wisatawan yang sebanyak-banyaknya seperti Bali, seperti Labuan Bajo. Saya kira di sini memiliki kekuatan itu, memiliki peluang itu, memiliki potensi itu. Oke, silakan kalian lihat, kalian amati unsur adik Simba yang ada di dalam video itu. Oke, silakan kalian amati video yang tadi Ibu Guru sudah putar itu. Oke, yang pertama, stimulus. Apa? Kira-kira apa yang dibahas saya tadi? Presiden. Oke, siapa? Mita. Keindahan Pulau Alor. Oke, ada yang lain? Ada Ibu. Oke, Olive. Tentang Presiden Jokowi yang mengunjungi Kabupaten Alor. Oke, tentang Presiden Jokowi yang mengunjungi Kabupaten Alor. Kemudian yang berikut, di mana? Berarti ada di Alor. Kemudian kapan? Tanggal 4 Oktober 2024. Siapa? Jokowi. Oke, kemudian mengapa? Karena memiliki potensi sumber daya alam besar. Oke, karena Jokowi bilang Pulau Alor memiliki potensi sumber daya alam, terutama di mana? Laut. Oke, bagaimana caranya? Tadi di video bilangnya menyiapkan kepada para pemimpin daerah untuk menyiapkan desain agar Alor bisa menjadi tempat yang dilirik seperti Bali dan Labuan Bajo. Oke, itu Bapak Jokowi bilang Pak Gubernur dan Bupati melakukan desain atau rencana agar Alor dilirik dan diminati oleh wisatawan asing. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Oke, kelompok 1 ada Dara, Tiara, Nina, Mustika. Kelompok 2 ada Olivia, ada Gadisa, ada Aprilia, ada Chairin, dan ada Chelsea. Kelompok 3 ada Janggem, Ardiano, ada Rahma, dan ada Ronalika. Kelompok 4 ada Salomita, ada Siti, ada Vivi, ada Aca, dan ada Diana. Kita nanti duduk dalam bentuk kelompok agar kita akan membahas
unsur-unsur yang ada yang sudah kita belajar tentang kali sumpah. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, kamu pegang LKPD yang kamu sudah terima itu. Oke, di situ ada barcode, ada video, ada audio, kemudian ada teks. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan kawan, bagi tugasnya, unsur-unsur kira-kira yang satu kerja apa, yang satu kerja apa. Kalau misalnya ada yang tidak suka membaca, dia bisa melihat video atau menonton video atau mendengarkan audio. Yang ini kalau kamu barcode, maka kamu akan muncul di laman YouTube untuk melihat video. Oke, dari teks yang sudah kamu pegang itu, LKPD yang sudah kamu pegang itu, kamu akan buat dalam bentuk boleh infografis, boleh PowerPoint, boleh Canva, dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang kamu sukai atau kamu inginkan. Oke, silakan berdiskusi dengan kawan selama 20 menit. Apabila kurang jelas, silakan bertanya. Oke, silakan berdiskusi dengan kawan kelompoknya. Apabila ada yang kurang paham, silakan bertanya. Oke, siapa yang mau minta speaking di depan? Saya, Bu. Oke, ayo. Harus ada pasangan dulu, masa anda sendiri? Aca. Oke, Aca. Oke, yang lain silakan berdiri dulu. Oke, silakan lanjut. Sedikit lagi kita akan presentasi. Oke, kalau sudah silakan kirim di WA group, ya. Jadi kita langsung presentasi. Semua sudah toh? Sudah. Oke. Kalau begitu kita mulai dari kelompok mana? Kelompok satu. Berarti urut saja. Ya. Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul pesawat terbang seharga 400M buatan Republik Indonesia Machine Learning. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sirani Senai sebagai moderator sekaligus pengerjaan kesimpulan. Saya Putri Jatuh sebagai pemateri 1. Saya Gadis Rizkyara Mustaqim sebagai pemateri 2. Saya Chelsea Priscilla Berry sebagai pemateri 3. Saya Aprilia Karim dari pemateri 4. Sebelum itu kami ada pantun untuk Pagi-pagi menggoreng terasi. Salam jangan berisi. Kami kesini mau presentasi. Semoga bisa seru dan asik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Teman-teman dan Ibu Guru pernah membayangkan tidak kalau kita mengekspor sesuatu dalam bidang teknologi ke negara luar? Pasti banyak dari kita yang rasa kayak, palingan kita ekspor bahan pangan lokal seperti sumber daya alam, padi, beras, dan lain sebagainya.
Tapi hari ini kita akan membahas satu teks berita yang sangat informatif dan sangat membanggakan. Selanjutnya Kakak Adi silakan. Oke, pertama kita akan bahas sedikit mengenai teks berita yang akan kita sampaikan. Sumber beritanya ini kita ambil dari analisis ini berdasarkan pada berita berjudul pesawat terbang seharga 400 miliar buatan Republik Indonesia makin laris-manis dari Newsferry Sandi CNBC Indonesia. Mengapa penting? Berita ini sangat relevan karena menunjukkan prestasi luar biasa bangsa Indonesia dalam teknologi dan industri pertahanan, membuktikan kemampuan kita bersaing di kancah internasional. Tujuan presentasi kami pada pagi hari ini adalah kita akan menganalisis inti berita ini menggunakan kerangka 5W dan 1H atau adik Simba. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Om Heri. Yang pertama, apa? Yang diberitakan dalam teks tersebut, pesawat CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia yang harganya sekitar 400 miliar semakin diminati oleh berbagai negara di dunia. Yang kedua, siapa? Siapa saja pihak yang terlibat atau disebutkan dalam teks ini? Dalam bidang penerbangan. Oke, baik dari materi ini kita sama-sama belajar bagaimana cara mengidentifikasi teks unsur berita. Oke, baik. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan. Baik, pertanyaan dari kelompok kami, menurut kelompok kalian, apa dampak positif dari banyaknya negara yang membeli pesawat CN235 terhadap negara kita? Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau begitu kita akan menjawab dari Kakak Dara. Menurut pandangan kami, dampak positif dari banyaknya negara yang membeli pesawat CN235 dari Indonesia adalah yang pertama pasti itu juga meningkatkan pendapatan negara menurut kami. Selain itu, yang kedua, ini juga membuktikan kalau kita bisa bersaing secara teknologi. Gitu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan moderator. Oke, baik, terima kasih. Sebelum itu, kami akan menutup presentasi kami dengan pantun. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami undur, terima kasih. Ya, yang pertama apa? Apa tadi? Jawabannya apa? Tentang pesawat. Yang kamu belum sebut. Ada kata hingga kini. Hingga kini berarti sampai sekarang ini. Oke, kemudian yang berikut apa lagi? Siapa? Oke, siapa? PT? Apa lagi? Mengapa? Karena? Kalau mengapa berarti apa? Tadi dibahas. Ini untuk keperluan militer. Kemudian ada di paragraf berikut itu dia bilang dikembangkan untuk angkutan komersial. Kalau angkutan komersial berarti sampai sekarang ini masih. Contohnya kita mau berangkat ke Jepang, kita naik pesawat, ya toh? Kita sebagai penumpang. Kemudian ada penumpang juga, ada juga angkutan barang. Kamu yang suka beli-beli barang online di TikTok, di Shopee dan sebagainya, itu juga termasuk dalam komersial.
Bagaimana caranya? Diekspor. Oke, saja siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Ibu. Oke, Dara, silakan. Kesimpulan yang pertama mengenai berita sendiri, berita adalah laporan atau informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian nyata yang baru saja terjadi, disampaikan kepada publik melalui media cetak, elektronik, dan juga media digital dengan tujuan untuk memberitahu masyarakat tentang hal-hal penting dan juga menarik serta aktual. Kalau kesimpulan dari berita tadi itu pesawat CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memproduksi alat transportasi berkualitas yang diminati dunia. Pesawat ini juga menjadi produk unggulan nasional yang mampu menembus pasar internasional dengan perencanaan dan strategis yang didukung oleh pemerintah. Itu saja. Oke, kita mulai. Selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, selanjutnya refleksi. Oke, apa yang mau dijawab? Yang pertama, apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran ini? Saya Ibu. Oke, Dari pembelajaran kita hari ini, saya memahami apa itu teks berita dan unsur-unsur yang ada di dalam berita. Terus, saya juga belajar bagaimana cara mengidentifikasi unsur-unsur berita. oke. Kemudian, satu lagi dulu. Oke, Dora silakan berdiri baru. Baik, saya refleksi yang ketiga, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini. Baik, manfaat yang saya rasakan yaitu saya bisa mengetahui berita-berita teraktual yang sedang terjadi sehingga dapat menambah pengetahuan saya seperti tadi, yaitu Indonesia bisa mengekspor pesawat ke luar negeri. Terima kasih. Oke, kemudian yang terakhir kita akan melakukan asesmen kognitif. Akan kalian tulis di kertas. Asesmen kognitif ada 2 pertanyaan dari apa yang sudah kita pelajari. Oke, yang sudah silakan. Mari kumpul. Oke, sudah mengumpulkan hasil asesmen kognitif. Ini kamu sudah bisa ya belajar tentang unsur-unsur berita. Untuk pertemuan berikut kita akan membahas tentang struktur teks berita. Jadi nanti kamu di rumah silakan baca-baca lagi referensi-referensi kira-kira dalam struktur teks berita itu apa yang mau dibahas. Sebelum kita pulang, minta kesediaan dari satu orang siswa untuk berdoa. Teman-teman semua, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya berdoa menurut ajaran saya, yaitu Islam. Mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalana. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Siap. Salam.